Jumpa lagi dengan APMD Podcast. APMD Podcast hari ini akan membahas tentang buku. Di hadapan saya ada Pak Guno Tri Cahyoko, Doktor MA. Nah, yang menarik, saya membawa buku Politik Ambivalensi, Nalar Elit di Balik Pemenangan Pilkada. Nah, buku ini berangkat dari disertasi ya? Ya, dari penelitian di Kalimantan Timur. Nah, biasanya yang namanya disertasi kemudian menjadi buku itu melalui serangkaian perubahan, Pak ya. Karena disertasi kita semua tahu adalah bahasanya akademis gitu ya. Nah, kemudian diubah menjadi bahasa yang populer. Ya. Nah, mungkin sebelumnya Pak Guno ceritakan apa yang ingin disampaikan melalui buku ini, Politik Ambivalensi, Nalar Elit di Balik Pemenangan Pilkada. Apalagi sekarang semua orang fokus menghadapi pilkada serentak akhir tahun ini. Sangat relevan sekali untuk dibahas. Ya, sobat podcast yang kami kasih ya, APMD Podcast. Jadi buku ini, Politik Ambivalensi ini sudah terbit 2 kali ya. Sudah 2 kali cetak ya. Dan dicekal di Kalimantan Timur, nggak boleh masuk. Di Kalimantan Timur tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk karena pernah dibahas di sana dengan 8 pembedah buku dari akademisi, dari birokrat dan sebagainya. Karena memang agak sensitif buku itu, karena menyinggung gubernur yang ada pada waktu itu ya. Tapi justru semakin dicekal itu semakin laris. Makin laris, terbukti ya sudah habis dan sekarang nggak cetak lagi. Tapi kalau lihat di online itu banyak ya. Masih banyak permintaan. Ke substansi pertanyaannya adalah buku ini menceritakan tentang apa. Nah, yang pertama adalah kalau saya membaca ratusan buku ya, sekitar 300 sampai 500 buku dan jurnal itu biasanya kalau kaitan dengan strategi pemenangan dalam pemilihan kepala daerah, saya membaca sekitar 50 tesis dan disertasi di UGM ya, kurun waktu 5 tahun terakhir itu biasanya mereka hanya memakai teori bagaimana kandidat itu bisa menang dalam pilkada itu menggunakan strategi menyerang. Seperti main bola itu menyerang kayak Barca itu kan suka nyerang gitu. Sebaliknya kalau lihat Juventus dan juga MU banyak bertahan gitu ya, Jerman, Bayern Munchen. Menyerang adalah pertahanan terbaik. Jadi menyerang. Tapi ada juga teorinya itu bertahan. Jadi menyerang itu biasanya menyerang basis-basis konstituen dari lawannya itu. Sangat ofensif dipatahkan, entah dengan money politik, dengan ikatan keagamaan, dengan kekeluargaan, etis dipakai di sana untuk nyerang. Di Kaltim itu sangat kental dengan hal seperti itu ya. Penelitiannya di Kaltim Kalimantan Timur ya, Samarinda dan Hikutai gitu ya. Dan berangkat dari pengalaman itu kok teorinya hanya menyerang dan bertahan atau campuran. Nah, pembimbing saya mengarahkan kamu harus mencari yang lain gitu. Yang lain. Karena kalau disertasi kan harus menemukan sesuatu yang baru ya. Kebaruan. Nah, sekarang yang lain itu adalah waktu itu Profesor Purwo Santosa mengarahkan saya, ini kamu harus cari di balik itu apa atau yang bikin menang itu. Nah, kemudian muncul nalar berpikir itu gimana itu. Nah, terus Pak Purwo menyebutkan, nah sebenarnya itu yang dipakai oleh strateginya Gus Dur. Itu seperti itu, bagaimana dia bisa memadukan antara tradisional dengan modern gitu. Dan teori itu memang belum banyak yang mengungkapkan. Nah, sebenarnya disertasi ini saya mengkritik teorinya James Scott tentang patronase. Sebenarnya patronase itu kan kalau menurut definisinya James Scott adalah hubungan 2 orang yang berbeda status. Biasanya kan di dalam konteks kerajaan atau monarki itu kan raja itu dalam memelihara ketaatan masyarakatnya itu dia diberikan pinjaman tanah, kemudian diberikan kemudahan supaya mereka itu taat kepada raja, bahkan nggak digaji pun dia mau kan gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu namanya patronase. Jadi yang tingkat sosial lebih tinggi dia memberikan sesuatu baik uang, barang dan jasa. Kemudian balasan pada yang menerima itu rakyat biasa dia ketaatan. Itu namanya patronase. Nah, saya mengenai teorinya itu. Nah, di Kaltim ini kan
kerajaan pertama di Indonesia, Kutai itu. Yeah. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, pada abad 4 Masehi itu sudah ada di sana. Masehi, ya. Sebelum ada kerajaan di Jawa, di sana sudah ada. Itu warnanya Hindu, kemudian ke Buddha kan. Jadi kental sekali budaya kerajaan itu ada di sana. Sekalipun sekarang nggak ada kerajaannya, tapi keturunannya ada. Jadi keratonnya juga masih ada. Masih ada, bahkan dibuka dengan harga dengan nilai miliaran itu ya. Jadi dalam era Orde Lama atau Orde Baru itu, semua pejabat di Kalimantan Timur yang namanya gubernur, bupati, kepala dinas itu harus direstui sama keturunan raja ini. Dia di belakang layar sih. Di belakang layar. Merestui, kalau nggak direstui ya nggak akan dijadilah. Intinya adalah orang-orang Kutai, orang Kutai asli yang menduduki posisi-posisi kunci. Nah, ketepatan yang satu titik ini gubernurnya adalah orang Kutai, bangsawan, jadi orang rakyat biasa karena berjasa kepada raja, kemudian diangkat menjadi bangsawan. Makanya gelarnya Awang itu gelar bangsawan, nah gitu. Rakyat biasa yang diberikan gelar. Nah, kalau dia diberikan gelar oleh raja, maka dia harus bersumpah setia sampai mati. Nah, itu dalam disertasi ini saya menceritakan di situ bagaimana seorang Awang itu mempertahankan budaya Kutai. Makanya setiap tahun bulan Juli, Agustus, September itu ada namanya Pesta Rau. Pesta Rau. Bulan. Sesungguhnya Pesta Rau itu kan pesta penobatan raja. Itu ingin membangkitkan romantisme kejayaan Kutai. Itu. Jadi saya intinya adalah mengkritik teorinya James Scott itu. Oh enggak, patronase itu enggak hanya hubungan antara bangsawan dengan rakyat biasa, tapi ternyata rakyat biasa ini pun juga dia bisa berkoneksi menjadi patron juga. Yang satu kan teorinya patron dengan klien. Ternyata klien ini juga bisa menjadi patron juga bagi yang lain gitu loh. Jadi bercabang gitu. Nah, saya menambahkan teori kayak itu. Kayak MLM. Membuat teori itu. Dalam konteks misalnya si Awang ini, dia menjadi utusannya atau orang kepercayaannya Sultan Kutai. Dia 2 kali menjabat sebagai anggota DPR waktu era Orde Baru. Terus setelah dia berbeda pendapat dengan Soeharto, pulang ke Kaltim, dia nyalon jadi gubernur, waktunya belum bisa, akhirnya dia merintis yang namanya Kutai Timur itu. Kutai Timur itu dulu sejarahnya adalah bagian dari Kutai Kartanegara. Nah, di Kutai Timur itu Pemekaran ya. Pemekaran. Itu otaknya adalah si Awang ini, Awang Faruk ini. Nah, Kutai Timur ini ada perusahaan batubara terbesar di dunia ketiga. KPC itu di situ. Hanya si inilah tokoh Anda tahu ya. Nah, dimekarkan begitu, maka si Sukanis waktu itu almarhum selaku Bupati Kutai nggak mau, karena kalau dimekarkan berarti kan kehilangan sebagian dari APBD-nya hilang. Makanya kan terus dia diganjal terus sama si Sukanis supaya dia jangan jadi gubernur gitu loh. Nah, singkat kata dia menggunakan patronase dengan raja itu, lalu dia mengembangkan dengan jaringan Orde Baru dan militer, akhirnya dia bisa menjadi gubernur 2 periode ya. Penelitian saya itu tahun 2010 ini gitu. Ya. Dia 2 periode jadi gubernur. 2 periode. Nah, saya menteorikan bagaimana sih kok dia bisa menang itu gitu loh. Nalarnya gimana? Oh, ternyata dia tuh bisa memerankan diri sebagai seorang demokrat yang modern. Ya, dengan memenuhi regulasi. Sejauh ini dia menggunakan partai waktu itu Golkar, waktu Orde Baru itu ya. Pertama Golkar. Setelah yang belakangan ini kan dia ke Demokrat, kemudian juga ke PKB. Pokoknya gini, kalau di Kalimantan Timur itu yang namanya partai politik seperti pakaian, seperti baju. Mudah dipakai, mudah dilepas. Kalau kondangan dipakai. Nah, ini mau menikah sampai nikah pakai pakaian ini. Ini merah, ini merah. Oh, bisa yang menikah biru ya biru. Jadi hanya dipakai itu. Partai itu tidak berfungsi secara substansi ya. Hanya dipakai pada waktu mau pemilu atau pilkada aja gitu. Jadi tergantung mana yang anginnya baik yang dikenakan, kira-kira yang dapat menang ya ini yang dipakai gitu. Nah, menarik sekali tadi Pak Gunot juga menyitir tentang Gus Dur ya, di mana Gus Dur memadukan antara yang tradisional dengan yang modern. Nah, kalau yang modern itu biasanya kan menggunakan ya katakanlah kalau sekarang ada tim-tim pemenangan, konsultan politik, surveyor, segala macam. Nah, apakah hal seperti itu yang modern itu juga berlaku dipakai di Kalimantan Timur? Si Awang ini kan membiayai 3 atau 4 lembaga survei. Yang saya ingat adalah dari LP3S, kemudian dari Erlangga, terus
LSI ada 3 itu. LSI yang mana nih? LSI Denny. Denny ini, ya, Denny CA. Ya, 3 di bulan begitu ada ya. Oh ya. Jadi dia sudah menguasai media lokal dikuasai. Media lokal. Dia pakai survei dan ya jelas karena dibayar jadi pesanan, maka yang dimunculkan di koran-koran kan elektabilitasnya tinggi gitu. Sehingga masyarakat akan diarahkan ke sana. Karena ini pesanannya. Saya di bulan begitu ada. Jadi menggunakan lembaga survei untuk elektabilitas, untuk pencitraan itu persis, mematuhi aturan regulasi secara demokrat itu secara tradisional adalah beliau yang tradisional karena beliau adalah masih keturunan bangsawan dalam arti yang dihargai yang diakui sama Raja Kutai itu. Dia juga mendekati ketua-ketua adat. Jadi dia menceritakan, saya ada rekamannya, 2 tahun sebelum pilkada itu sudah keliling ke pedalaman. Karena teman-teman Kutai dan orang Dayak itu kan banyak di pedalaman. Dan itu banyak jumlahnya, bahkan sampai ke perbatasan di Malaysia. Betul. Nah, kampanye yang dijual adalah pada waktu ini itu adalah begini. Kalau saya terpilih sebagai gubernur, maka sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai SMA itu gratis. Memang diberikan gratis. Dan itu dia buktikan sebelumnya adalah di Kutai Timur pada waktu menjadi Bupati Kutai Timur itu gratis, kesehatan juga gratis. Bahkan guru-guru sekolah itu dikasih motor, kepala sekolah dikasih mobil. Para petani dikasih lahan sekian hektar. Kemudian pengurusan sertifikat gratis, bahkan sampai hasilnya pun dijualkan ke koperasi. Jadi dipermudah lah. Karena asumsi dasarnya adalah kapan lagi penduduk asli, orang asli Kalimantan Timur itu bisa menikmati kemakmuran kekayaan dari tanah sendiri. Itu diperjuangkan. Dan kalau sudah ke ketua adat, sudah ada perjanjian gitu, ya sudah, ketua adatnya ngomong besok pemilu pilkada ini pasti milih semua gitu. Nah, apa yang disampaikan Pak Guno itu kalau demografinya di sana katakanlah mayoritas orang atau suku dari etnis Pawang Farok. Nah, petanya memang seperti itu. Bukan. Jadi gini, kalau justru yang di perkotaan kayak seperti di Samarinda, di Balikpapan, di Bontang, di daerah yang ekonominya itu baik karena ada gas, ada minyak, batu bara di sana, itu banyak orang Jawa. Jadi 30% lebih itu orang Jawa di sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu orang Bugis dan Banjar, di pesisir pebisnis. Nah, orang asli, orang Kutai, orang Dayak itu malah sekitar 10-15%, banyak kan di pinggiran-pinggiran. Tetapi sekarang ada reaksi dari orang-orang Dayak, juga orang-orang Kutai. Mereka punya semacam organisasi ormas yang namanya Pemuda Dayak Asli gitu. Jadi mereka memberikan itu retribusi. Misalnya kalau truk batu bara itu masuk ke daerah itu harus bayar sekian juta gitu. Kalau enggak beli masuk gitu. Karena dianggap tanah adat gitu ya. Terus ada juga misalnya alasan adat ya. Adat, misalnya kalau nabrak binatang misalnya anjing gitu harus bayar sekian juta itu. Jadi itu Papua ini hutan kami, nggak boleh tidak. Jadi semacam hutan liar, dan mereka minta juga orang-orang lokal bisa menjadi pemimpin daerah. Seperti misalnya wali kota Samarinda itu orang Dayak ya itu. Jadi sekarang juga dalam pilkada kemarin juga ada orang lokal juga, tapi kalah dengan yang dari pendatang gitu. Artinya tadi Pak Guno sampaikan bahwa secara demografi memang penduduk asli cenderung di pinggiran dan jumlahnya tidak banyak. Tetapi itu selalu dipakai oleh si calon sebagai tema kampanye, meningkatkan kesejahteraan orang asli, dan itu sejauh ini cukup berhasil. Dari Pak Awang Bupati sampai kemudian Gubernur itu selalu menggunakan isu itu. Itu efektif ya, Pak. Efektif. Karena beliau strateginya adalah 2 tahun sebelumnya dengan menggunakan fasilitas pemerintah, baik dana bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dan sebagainya itu, dia memang betul-betul menunjukkan membangun infrastruktur, dia karena latar belakangnya pendidikan guru sekolah dan sebagainya, kesehatan dibangun benar gitu. Dan memang itu yang dibutuhkan oleh orang-orang sana, yaitu pendidikan, kemudian kesehatan gratis semua gitu kan, kemudian kerja. Nah sekarang kan tol, bahkan Kaltim tuh tol Samarinda Balikpapan. Pesawat, ini udah punya pesawat tuh, tapi nggak sempat ada pesawat khusus itu ya. Jadi memang ide juga nanti akan dibuat juga pelabuhan internasional. Kebetulan teman saya menjadi staf ahli merancang itu pelabuhan, dari misalnya batu bara ambil dari situ atau sawit ambil dari situ langsung diekspor ke Cina, ke Jepang, ada pelabuhan seperti itu.
Saya cuma lihat marketnya. Jadi memang visinya beliau itu jauh ke depan gitu ya. Oleh karena itu memang beliau menggunakan kearifan lokal tadi karena dia orang lokal juga, ikatan kesukuan dan keluargaan sangat kuat di sana. Dan di sana kan ada ikatan orang Jawa, orang Banjar, orang Bugis. Nah, kemudian muncul juga orang Dayak, akhirnya muncul juga orang Dayak macam-macam gitu ya. Jadi itu dibuktikan di beberapa tesis yang saya baca, yang juga ketepatan ada mahasiswa kita yang menulis skripsi tentang itu tuh kalau pilkada itu sudah jelas. Ini kalau di situ basisnya banyak yang Kristen, bagi bupatinya itu Kristen, wakil Dayak ini, kemudian wakilnya Islam, maka ini komposisinya harus begitu. Kalau sebaliknya, kalau di situ banyak yang Muslim ya berarti bupatinya harus Muslim pada wakil suku ini dan sebaliknya. Jadi komposisi itu dibuat sedemikian rupa dalam rangka sebagai bagian untuk teorinya kan. Kalau orang itu memilih keluarganya sendiri, oh ini keluarga saya, ini saya kenal dengan saya, satu agama dengan saya, satu suku dengan saya, dia akan cepat memilih itu. Itu teori tentang elektabilitas kan, dari bagaimana tentang rational choice gitu ya. Jadi rational choice itu kan digerakkan oleh karena kesamaan dari suku, ya, kesamaan agama. Kemudian juga ada keuntungan kalau saya memilih si A atau B itu untungnya bagi saya apa gitu. Dan itu dipakai juga sama Donald Trump. Dia banyak kampanye di agama tertentu dan juga di etnis tertentu. Di negara modern pun sekarang pakai kayak gitu, apalagi di tempat-tempat yang masih kuat ikatan kesukuan. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sangat buat demokrasi kita. Di satu sisi demokrasi kita katakanlah sejak 98 kita kan inginnya maju sehingga ketika pilkada, pemilu atau pilpres itu yang lebih banyak berbicara itu adalah program yang ke depan, tidak lagi bicara tentang etnisitas segala macam. Nah, tetapi masih susah untuk meninggalkan gitu. Tadi bahkan Pak Kuno menceritakan bahkan Trump pun pakai itu. Nah, ini apa yang terjadi di dunia ini? Nah, kalau menurut saya ya sebagai seorang akademisi juga sebagai pegiat demokrasi itu pertanyaannya adalah kapan kita bisa menghilangkan itu? Kalau kata Yusuf Kala itu kita butuh waktu katanya 100 tahun. 100 tahun. Sejak kapan dulu? 100 tahun sejak 45 atau sejak 98? Wow. Karena era demokrasi itu kan dimulai 98. Ya, kalau kita bicara tentang demokrasi yang modern, kalau 95 itu kan walaupun katanya salah satu ahli itu demokrasi yang demokratis, tapi sesungguhnya juga ada hal-hal lain juga yang nggak terungkap di sana. Jadi itu acuannya Amerika, tapi justru sekarang lihat Amerika juga sekarang Donald Trump memakai isu juga, isu etnis, isu agama dipakai juga dalam rangka naikkan. Gak usah jauh-jauh di Kalimantan, di Jakarta juga gitu. Ya, itu palingnya Jakarta. Waktu saya juga sempat ke Jakarta beberapa kali loh. Apa poster-poster kok kayak gitu sama kan, juga gitu. Kan. Nah, itu memang ya enggak tahu ya. Jadi kalau saya melihat kalau itu terjadi terus-menerus ya. Ini saya menyitir dari bukunya Huntington dan dua orang lagi itu bahwa Huntington itu meneliti di Amerika Latin, juga ada satu peneliti dari Jepang, saya lupa namanya, juga ada satu lagi meneliti di Eropa itu ya. Nah, ini bahaya. Kalau saya sering mengajarkan ini, kita menurut teorinya Huntington, saya menyetujui sebagian dari teorinya itu bahwa kita masuk dalam yang namanya krisis demokrasi, Pak. Krisis demokrasi itu ditandai adalah munculnya itu, Pak. Munculnya penggunaan sektarianisme mengakibatkan, dan juga paling nampak sekarang adalah di dalam pilkada ini sekarang ada 28 kotak kosong. Calon tunggal. 28 kotak kosong. Artinya di 28 daerah yang calonnya hanya satu saja. Nah, gitu loh. Nah, itu bahaya. Itu kenaikan dari 5 tahun lalu, kenaikan sekitar lebih dari 100%. Kalau tahun lalu kan sekitar berapa itu? Hanya puluhan ya, kenaikan semakin signifikan naik. Nah, itu artinya bahwa masyarakat tidak percaya dengan pemimpin. Mereka sering cerita ke saya juga beberapa masyarakat, ono pilkada pondak ya padha wae. Nah, kami juga tetap sulit, tetap nggak bisa makan, nggak bisa kerja, apalagi dengan COVID sekarang kan banyak terdampak kan gitu ya. Jadi, nah itu pertama tanda adalah ketidakpercayaan kepada para pemimpin. Ini bahaya. Artinya kalau masyarakat nggak percaya lagi pada para pemimpinnya, karena sesungguhnya substansi pilkada itu kan masyarakat itu memilih pemimpinnya secara langsung. Karena argumennya adalah kedaulatan itu di tangan rakyat. Langsung. Sekarang masyarakatnya nggak percaya.
Ini kan bahaya ini. Ya, bahaya itu. Ibaratnya kalau orang sakit ini lagi panas ini. Nah, kalau itu dibiarkan, kemudian nanti ditambah lagi krisis ekonomi. Karena kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan juga 4 bulan terakhir kan minus 3%. Minus 3% ya karena ini semakin memperkuat. Karena COVID juga dampaknya bisa ke sana itu. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah bahaya ini terjadi benturan-benturan fisik, apalagi dengan ditambah isu etnis dan agama tadi kan memudahkan orang untuk bentrok. Ya. Nah akibatnya apa? Nah dalam konsep teorinya ini adalah bisa revolusi. Nah bangkitnya militer dan revolusi dan kembali berarti perjuangan teman-teman saya juga angkatan 98 itu menjadi jadi nggak beruang karena muncul kan. Jadi balik itu, lagi ya. Itu poinnya. Ya. Jadi kalau ada bangkit, militer bangkit dan dia mengambil karena dianggap sipil nggak mampu gitu. Betul. Itu poinnya bahayanya di sana itu. Nah, oleh karena itu sebagai dosen ilmu pemerintahan maka dari segi perspektif governabilitas maka kita harus atau saya harus bagaimana mengupayakan supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada para pemimpinnya, yaitu pada bupati, wali kota, gubernur, juga pada DPR-nya supaya mereka bisa dipercaya. Misalnya ya beberapa demo lalu kan merusak simbol-simbol itu kan. Itu artinya bisa jadi kalau secara substansi itu memang ada benar ditunggangi, bisa jadi memang masyarakat tidak percaya. Itu surveinya salah satu media besar di Indonesia kan mereka tidak percaya dengan anggota DPR sekarang gitu loh. Nah itu artinya kan, ini pilihan langsung kok nggak percaya itu gimana itu kan. Nah ini bahaya, maka kita harus mengembalikan kepercayaan itu ya. Rakyat percaya, kemudian wakil rakyat juga harus amanah lah gitu pada rakyatnya itu. Nah di tengah ketidakpercayaan tadi seperti yang disampaikan Pak Guno, pemerintah tetap bersikukuh agar pilkada langsung tetap dilaksanakan akhir tahun ini, meskipun kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Beberapa lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun universitas, peneliti-peneliti sudah menyarankan agar pilkada langsung ditunda. Tetapi pemerintah kekeh, mungkin lebih bisa dijelaskan yang kekeh itu sebenarnya pemerintah atau KPU atau dua-duanya. Jadi gini, pada bulan Mei saya sudah pernah buat tulisan di blog saya ya, bulan Mei itu. Saya minta teman-teman saya dari penyelenggara pemilu dan juga partai buat komentari itu. Mereka sepakat karena kecenderungan trennya COVID itu kan meningkat trennya. Kita tidak tahu sampai kapan. Itu Mei ya, waktu itu belum masih ada di tulisan. Tulisan saya judulnya Pilkada Aroma Corona intinya gitu. Jadi saya memberikan solusi 3 itu. Pertama itu ditunda saja, itu belum jelas kok. Artinya belum ada vaksinnya. Perkiraannya Bill Gates itu baru tahun depan, Juli bisa ekonomi pulih. Vaksinnya. Vaksin akan ditemukan akhir tahun ini. Tapi kalau ekonomi pulih itu sekitar tahun depan, bulan Juli lah. Itu Bill Gates mengatakan demikian. Oleh ditunda saja karena pilkada itu membutuhkan kepastian, kenyamanan, keamanan. Kan orang nanti nggak mau datang ke TPS karena takut jadi ada klaster yang baru. Siapa yang bisa menjamin bahwa di TPS itu aman gitu? Nah terbukti misalnya ketua KPU-nya juga kena positif kan. Kemudian Bawaslu-nya ada sekian puluh orang di Boyolali kena, juga Bawaslu Pusat juga kena juga. Artinya siapapun tidak kebal, bahkan Trump pun juga kena juga kan gitu loh. Jadi kalau nanti pada kena semua, bisa satu TPS itu 100 orang bisa ketular semua, kan bahaya itu. Memang ada di Korea Selatan dilaksanakan dan di beberapa negara, tapi kebanyakan negara menunda. Nah pertanyaannya siapa yang berkeras? Ya itu jelas elitnya DPR itu yang punya kepentingan untuk pilkada yang nggak ditunda. Pertama karena ini kan DPR itu yang punya partai politik lah, yang menjagokan gubernur bupati di 270 itu kan mereka itu. Kalau ini ditunda, ya ada hitungan-hitungan untuk rugi lah gitu. Mereka kan berpikir untuk 2024 gitu. Kalau sekarang calonnya dia jadi di satu daerah, misalnya di Jawa Barat lah gitu jadi gitu. Maka kan itu jelas sudah merupakan modal untuk 2024 gitu. Atau jadi misalnya di Jawa Tengah atau di Jogja jadi misalnya Sleman lah. Sleman itu jadi. Nah, itu kan sudah investasi gitu untuk 2024. Selain juga Sleman nanti menjanjikan karena itu ada dilewati jalan tol dan sebagainya kan. Nah, itu ini ya. Jadi yang berkeras itu adalah elit partai politiknya. Elit. Bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah itu iya karena pemerintah kan didukung oleh koalisi partai kan, otomatis kan ya ngikuti aja. Kalau saya lihatnya, saya baca di media juga di internet dan di beberapa penelitian itu memang
khususnya ini kan berhubungan dengan tahun anggaran kan. Ya. Jadi ini sudah pernah ditunda sekali. Oh, pernah ditunda ya? Pernah ditunda. Seharusnya kan September. Karena meningkat terus. Ditunda ya, muncul Perpu, kemudian ini Desember ini. Ya, kalau Desember semakin meningkat di luar prediksi ya. Mau nggak mau pemerintah harus menunda itu. Tapi ini nampaknya 9 Desember ini akan dilaksanakan. Ya alasannya pragmatis saja untuk pertanggungjawaban keuangan, kan uang dipakai tahun 2020 ya dipertanggungjawabkan akhir tahun anggarannya tahun ini kan, tidak mungkin di tahun depan gitu intinya gitu loh. Jadi, tapi ini karena problem kemanusiaan Pak, bukan jadi karena, lebih ke alasan kalau saya melihatnya gitu, ya? dari segi keuangan itu. Padahal dibalik alasan keuangan bisa jadi akan menimbulkan tragedi kemanusiaan kalau semoga tidak ya. Iya, waktu itu saya memberikan di dalam tulisan itu ada 3 hal. Yang pertama ditunda. Lalu yang kedua pastikan ini vaksinnya itu kapan ditemukan gitu. Itu susah. Hari ini sudah keluar perpresnya. Sudah diatur ada sekian ratus juta pemerintah memberikan 5 vaksin itu kepada siapa aja. Perpresnya sudah keluar hari ini. Dari Cina. Pastinya dari Cina, tapi pemerintah sudah membuat aturannya, tinggal didistribusikan. Misalnya untuk guru, untuk dosen itu berapa juta, ada semua. Untuk pekerja ini ada semua, perpresnya sudah muncul di sana. Dan itu memang diperkirakan bulan depan sudah mulai didistribusikan itu 100 sekian juta itu. Harapannya kan itu menggulirkan kemudian ekonomi, kepercayaan pada dunia kerja itu kan. Diharapkan Desember bisa jalan itu. Nah itu Pak, jadi ada banyak kepentingan lah di situ kan gitu. Kalau pegiat demokrasi kita memikirkan dari kemanusiaan, keselamatannya masyarakat ya, kita tunda aja tahun depan itu lebih safe, kan udah jelas ada vaksinnya ya toh, bisa masyarakat aman, nggak takut datang ke TPS gitu loh. Pemilu di Amerika pun tetap dilaksanakan kan. Tapi jangan lupa di sana kan bisa bisa melalui e-voting kan. E-voting ya. Jadi tidak harus ke TPS, dari rumah pun bisa ya. Bisa, ya. Nah, kembali lagi ke buku Pak Guno. Apa yang terjadi di tempat penelitian ini Pak Guno di Kutai? Apakah di daerah-daerah lain juga terjadi? Katakanlah di Jawa dengan pola yang kurang lebih sama. Jadi kan itu kan tadi saya menyampaikan kan teori besarnya kan saya mengerti teorinya James Scott tentang patronase. Jadi teori patronase itu menurut James Scott itu disertasinya dia meneliti di Malaysia. Bukunya itu judul disertasinya dibuat dalam buku, judulnya adalah Senjatanya Orang-Orang Kalah. Nah itu protes orang-orang di Malaysia sana terhadap partai UMNO itu. Si Mahathir. Nah, saya mengkritik teorinya itu, mengkritik teorinya James Scott tentang patronase itu. Dan teori patronase itu bisa berkembang pertama di Asia yang menurut James Scott teorinya adalah budayanya adalah budaya kerajaan atau monarki. Umumnya di Jawa itu kan kerajaan juga kan, keraton. Kemudian agraris, masyarakat agraris. Masih agraris. Lalu yang ketiga adanya semacam kasta, tata sosial itu. Dia bisa berkembang. Karena kalau di situ ada orang miskin, di situ ada orang kaya itu butuh mereka, pasti terjadi transaksi tadi, ikatan patronase yang mengikat mereka sehingga mereka mau rela mati untuk itu. Dan itu berkembang juga, ada dosen kami Profesor Hedi itu meneliti disertasinya di Sulawesi Selatan. Saya sebenarnya mengembangkan juga teorinya Pak Edi juga tentang patronase juga, tapi saya dari perspektif di politik. Mana itu, Bugis atau di daerah saya lupa, di daerah Goa orang Bugis itu ya. Dan itu ternyata memang saya juga ditanya juga waktu ujian disertasi, apakah teorimu bisa dipakai nggak di Eropa, di Asia? Oh bisa. Lihat Eropa, di Inggris itu masih kerajaan, Thailand kerajaan, Malaysia hari ini misalnya. Ini sekarang Malaysia lagi goncang karena Anwar Ibrahim kan mengklaim mendapat dukungan mayoritas, minta si Mahyudin turun, gitu kan? Raja juga yang menentukan raja loh, bukan ini. Kemudian juga misalnya di Jawa ya, jelas kan yang berbasis kerajaan di Cirebon, kemudian di sebenarnya Jakarta, Jogja, Banten Solo, sama kan? Banten. Itu ya. Jadi teori itu kemudian di patronase itu berkembang kaitan dengan klientelisme, ya. Jadi model klientelisme, peraturan dari seorang bos mengikat orang jadi klien, menjadi kliennya untuk terikat supaya dia terikat dan dia bisa dimobilisasi pada saat pemilu pilkada, dia dimobilisasi dan menggunakan etnis, menggunakan uang, menggunakan agama
Itu menjadi modalnya pada waktu butuh dukungan ini digerakkan gitu untuk black campaign dan sebagainya itu. Ya, artinya apa yang Pak Kuno temukan di Kutai itu juga ada di berbagai tempat, termasuk tadi basisnya adalah di sistem monarki, kemudian itu agraris, ada sistem kasta di Bali apalagi juga sama. Nah, apakah Pak Kuno sepakat dengan Pak JK yang kita membutuhkan 100 tahun lagi sehingga semacam ini akan hilang, atau seperti yang disampaikan oleh Lee Kuan Yew yang mengatakan demokrasi akan tumbuh kalau penghasilan sebuah negara itu 5.000 US kalau tidak salah. Ekonomi ya. Nah, dari sisi ekonomi. Ya. Jadi dengan kita sudah melihat di pilkada ini ya, sejak 2015 ya sampai hari ini itu kan sudah ada empat kali pilkada. 4 kali pilkada. Dan penelitian saya menunjukkan bahwa pilkada juga pemilu itu ternyata menghasilkan oligarki. Ya. Oligarki itu adalah kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok orang. Ini memang salah satu impak negatif dari demokrasi tadi. Yang katanya langsung, tapi menghasilkan kekuasaan itu hanya dikuasai oleh sekelompok orang ini. Nah, kelompok orang ini menggunakan yang disebut tadi patronase dengan klientelisme ini. Artinya, ini sama halnya begini Pak. Kalau budaya ini, patronase itu kan budaya sebenarnya. Saya menanggapnya itu positif. Misalnya gini ya, di Kalimantan Timur itu ya, kalau orang di sana itu merayakan hari raya, misalnya Idul Fitri gitu ya, maka yang non Muslim itu datang nyambangi gitu, berikan makan segala macam. Sebaliknya juga kalau yang merayakan Natal itu yang Muslim juga datang ke sana, anak-anak itu datang gitu. Jadi sama seperti di Ambon ya, kalau misalkan mendirikan masjid yang membangun itu orang Kristen dan sebaliknya kalau mendirikan gereja itu sejarahnya bagus sekali. Jadi memberikan uang, memberikan barang itu hal yang biasa. Lah ini oleh Aspinall, oleh James Scott dianggap ini money politik gitu loh. James Scott dianggap ini money politik, enggak benar ini. Lah itu kan budaya udah ratusan tahun. Misalnya kalau kita misalnya di Jogja ini kita ada ulang tahun ya, masak-masak kan kita kasih tanggal kira-kira makanan tuh. Ini kan kita nggak menyuap. Tapi oleh orang-orang dari sana yang tadi sebelum Aspinall, kemudian James Scott dan Ben Scott itu mengatakan itu money politik gitu loh. Ini budaya, artinya gini loh. Pertanyaannya adalah apakah kita terlepas kegiatan itu jauh sebelum pilkada atau dekat pilkada ya. Jadi kalau strategi Abang Faro itu pintar dia, 2 tahun sebelum pilkada, sebelum kampanye, dia melakukan itu. Karena dia orang lokal dan dia punya kepedulian untuk membangun daerahnya, untuk maju. Orang lokal harus berpendidikan sampai S2 sampai S3 dibiayai. Ya itu hal yang baik, yang wajar, dan orang senang dan dia membutuhkan itu hal yang bisa diterima oleh akal. Jadi dia nggak kampanye, dia mesti menang gitu. Karena 2 tahun sudah memulai. Betul. Nah, dia menggunakan ini yang saya sebut dengan nalar ambivalensi tadi. Dia menggunakan kelokalannya ini pinter gitu loh. Pemakai anggaran daerah yang memang itu resmi dan itu sah, tidak masalah karena untuk pemajuan daerah, untuk memajukan masyarakat Kaltim ya, dan itu bisa diterima. Tapi oleh para ahli dari luar itu dianggap ini ini dianggap money politik. Padahal mereka nggak ngerti budaya kita gitu loh. Maka saya juga mengerti teorinya James Scott, nggak bisa. Ini budaya kita kok. Jadi ibaratnya menjawab pertanyaan JK tadi, ya JK menuliskan di satu media nasional itu bahwa ya intinya kalau kita nggak bisa menghilangkan budaya itu ya, kecuali kalau kita sudah kehilangan budaya silaturahmi, kehilangan budaya memberi tadi, itu mungkin bisa. Kapan kita nggak tahu gitu ya. Nah, tidak harus nunggu 100 tahun. Ini nampak kemudian di generasi milenial kita ini, kan generasi milenial kita ini kan nggak tahu simbahnya siapa, kan nggak tahu dia. Nah, jadi kita nggak tahu saudara segala macam ya. Mereka punya logika sendiri, punya logika sendiri. Nah mungkin kalau dalam konteks generasi milenial itu bisa jadi mereka. Tapi selama ada ini namanya budaya yang melekat, yang dia itu dipelihara, terus kan nggak akan bisa hilang namanya budaya itu. Ya, memang saya kira di manapun, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain dalam kelindan demokrasi modern selalu ada budaya lokal yang tetap dipakai ya. Dan itu kata David Held bahwa David Held ya dalam bukunya Demokrasi itu mengatakan bahwa adanya demokrasi
yang modern gitu ya, itu pasti akan membangkitkan kearifan lokal. Dan itu nampak pada saat diterapkan undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang kaitan dengan pemilihan kepala daerah, maka elit lokal itu bangkit. Karena ingin berkuasa, apalagi di situ ada emas, ada minyak, ada batu bara. Selama ini dikuasai oleh orang Jawa, oleh orang luar misalnya, gitu. Orang luar dari daerah itu, maka nggak bisa dong, kami harus juga berkuasa di sini, karena muncullah di dalam pilkada itu banyak calon sehingga dia bisa menguasai hasil tambang di situ kan tuh. Apalagi kalau di Papua itu kan ada aturan khusus bahwa aturan MRP. Itu tidak boleh orang Papua nyalon di sana. Jadi dia khusus itu, hanya orang Papua yang nyalon bisa nyalon sebagai bupati, wali kota atau gubernur. Tapi undang-undangnya secara umum kan namanya kepala daerah itu asal dia warga negara Indonesia dimanapun dia bisa jalan sendiri misalnya gitu. Tapi di Papua itu nggak berlaku gitu. Ketentuannya memang seperti itu ya. Beda karena ada otonomi khusus. Ada otonomi khusus dan di sana ada MRP, Majelis Rakyat Papua yang mengatur itu. Kebijakan khusus itu ya. Ya betul. Nah ke depan kalau nanti pilkada tetap dilakukan, kira-kira Pak Guno optimis nggak akan berjalan dengan baik seperti harapan pemerintah terutama? Ya kalau target dari Bappenas lewat KPU itu kan ditargetkan partisipasi pemilih itu minimal 75,5%. 75,5%. Dan itu artinya minimal ya. Itu saya penyelenggara pemilu kan 5 tahun saya di provinsi ditargetkan itu. Ya. Di pilkada juga sama. Target itu realistis melihat kondisi COVID sekarang. Nah itu waktu itu dibuat kan sebelum ada COVID. Sebelum ada COVID. Jadi memang sangat berat. Misalnya sangat berat ya. Kayak pilkada kota ya, pilkada kota itu tidak pernah partisipasi pemilu itu sampai 70% nggak pernah, hanya 60 ya kita itulah. Nah Sleman ini kan dengan pemilih sekitar 700.000, ya lebih juga Gunung Kidul 600 ribuan, kemudian Bantul sekitar 500 ribuan pemilih gitu ya. Dengan zona merah yang semakin meningkat, semoga nanti di bulan-bulan juga sudah menjadi hijau ya, kita nggak tahu ya. Makanya pemerintah kan mengeluarkan aturan tentang vaksin tadi, distribusi, karena harapannya supaya ini sudah ada barangnya, kan si Menteri BUMN sudah ke Cina dan mau beli barangnya itu dan sebagainya. Sekarang pemerintah sudah membuat aturannya, bulan depan sudah didistribusikan atau bulan ini distribusi, kemudian distribusi, mungkin ini akan memperbaiki dan rasa percaya masyarakat ya. Tapi sekali lagi ini kan kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan gitu. Dan saya juga buat penelitian juga 3 bulan lalu tentang virus corona ini. Ternyata virus coronanya di Indonesia itu beda sama yang di Cina, sama yang di Amerika, sama di Italia beda. Jenisnya beda gitu loh. Dan ditemukan mutasinya itu macam-macam. Misalnya mutasinya gimana? Lebih cepat atau lebih cepat unik, dan membingungkan itu. Misalnya gini, ketepatan kakak itu dokter, dia buat penelitian di rumah sakit di Klaten bersama dengan pemerintah ya. Itu ikut dalam timnya pemerintah itu. Ditemukan di Klaten itu gejalanya orang diare, gitu loh, bukan panas lah gitu. Diare biasa. Diare gitu loh. Ternyata itu positif COVID gitu loh. Masa rumah sakit kemudian dioperasi yang nulari satu ruangan itu kan. Jadi waktu itu dia nggak ngaku gitu loh. Hanya diare. Gitu ya, dari biasa gitu ya. Misalnya gitu. Kalau sekarang juga orang tanpa gejala itu kan, itu yang kita tidak tahu. Dia nggak panas, nggak sakit. Ya seperti kasus di perwira di Jawa Barat itu kan dia selalu olahraga badannya, tapi ternyata positif gara-gara dia ke dokter bisul, dites ternyata benar positif. Akhirnya 700 orang lebih itu kan kena para perwira itu kan, dalam perwira ya. Itu kan terjadi. Jadi itu virusnya berkembang terus, yang sementara obatnya vaksinnya itu terlambat untuk ini, sehingga saya tidak kalau dari berdasarkan itu tidak yakin partisipasi pemilih di 9 Desember nanti dalam pilkada itu akan tidak maksimal ya, tidak kecuali kalau misalnya penyelenggara itu untuk membuat terobosan dengan e-voting tadi itu. Jadi bisa dengan aplikasi dari rumah dia milih, dan itu oleh undang-undang dimungkinkan bisa, karena untuk menghindari kerumunan tadi itu loh. Mestinya karena, begitu. Itu bisa atau lewat email. Lewat HP kan karena bisa. Tapi nanti ke nilai keserentaannya masuk nggak?
ya dilakukan aplikasi itu pada hari jam itu. Sekian. Nah, misalnya tanggal 9 Desember biasanya kan dari jam 7 sampai jam 1. Ya, isi pada hari itu juga. Tapi kalau pemilu ya di luar negeri kan dilakukan sebelum hari hanya. Bisa lewat pos, lewat email gitu. Itu teknisnya aja sebenarnya. Dalam rangka untuk tetap menjaga partisipasi dan haknya kedaulatan rakyat ini. Jangan sampai ini diabaikan gitu ya. Itu. Baik, perbincangan tentang politik ambivalensi, nalar elit di balik pemenangan pilkada, sebuah buku karya Pak Guno ini sangat menarik karena berkaitan dengan akan dilangsungkan pilkada serentak Desember. Karena itu buku ini masih bisa didapatkan nggak Pak? Misalnya para sahabat APMD kalau diterbitkan sekarang tidak, ini kan diterbitkan oleh UGM Visipol UGM. Sekarang nggak terbit, tapi kalau teman-teman mau lihat di online itu masih ada ya. Oh, di online masih ada. Silakan kalau mau membaca, memiliki tentang buku ini, monggo silakan. Dan juga diberikan gratis e-booknya. Diberikan juga gratis e-booknya. Membuka webnya polgov.visipol.ugm.ac.id. Juga gratis itu bukunya. E-booknya dikasih gratis. Bisa diulangi lagi Pak? polgov.visipol.ugm.ac.id. Ya, catat ya. Nggak ada di sini. Baik, putra itu. Baik, terima kasih Pak Guno, perbincangan yang sangat bernas karena kita semua akan segera menghadapi pilkada ya. Ya mungkin tidak semua daerah, tapi 270. Kalau di Jogja 3. Di Jogja 3, Sleman. Bandung, saya juga milih ya. Sleman ya. Saya milih dan saya bingung. Orang Sleman, Pak? Saya orang Sleman. Bingungnya kenapa? Karena saya akan memilih 3 calon. 2 diantaranya adalah perempuan. Mantan pembantunya Pak Sri Purnomo. Bukan mantan ya. Yang satu istrinya, yang satu wakil bupati sebelumnya. Jadi saya bingung. Sampai sekarang belum menentukan pilihan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Guno. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi dengan buku-buku yang lain, dengan topik-topik yang lain. Baik, itu yang kita bicarakan, sahabat APMD. Sampai di sini, sampai jumpa podcast APMD.